Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawansah, berasal dari Desa Rantau Panjang, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya bergabung di komunitas di Kayong Utara, terdiri dari beberapa komunitas yang sudah terlibat di beberapa program kegiatan, baik dari program pemerintah daerah ataupun program pemerintah pusat, di mana tepatnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, saat ini saya secara pribadi membuat usulan program kegiatan yang akan saya usulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Proposal yang akan saya ajukan ini berjudul kajian pantang penti di Tanah Kayong. Nah, yang kegiatannya yaitu studi kasus di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum bercerita tujuan atau asas manfaat dari program yang saya usulkan pada hari ini, pada tahun ini, saya akan bercerita dulu tentang latar belakang tentang pantang penti, di mana pantang penti adalah sebuah kepercayaan oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Kayong Utara pada zaman dahulu, yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan bahwa pantang penti turun temurun kepada generasi sekarang. Nah, secara turun temurunnya secara lisan, ya, secara lisan. Nah, pantang penti ini digunakan oleh orang tua pada zaman dahulu dengan tujuan untuk mendidik anak atau mendidik masyarakat agar menjadi generasi berakhlak, beradab, terus yang baik diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, sebagai tradisi yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, pantang penti bukan hanya larangan biasa, melainkan ada pesan-pesan moral yang terkandung dalam setiap pantang penti itu. Nah, begitu. Pantang penti yang masih terdapat dalam masyarakat seperti ini, contoh ya, seperti contohnya ini seorang gadis tidak boleh duduk di tengah-tengah pintu, bahwa pada zaman dulu dipercaya kalau misalnya duduk di tengah pintu itu dikhawatirkan tunangan balang atau nikah balang, atau balang itu dalam kata arti Indonesianya itu tidak jadi, atau gagal, seperti itu. Nah, pantang itu salah satu contoh. Pantang penti tersebut sesungguhnya bukanlah makna sebenarnya yang hendak disampaikan. Pantang penti tersebut melainkan hanya sebagai media atau cara untuk mendidik anak-anak muda supaya tidak menghalangi setiap orang hendak keluar rumah. Nah,
istilahnya itu tidak menghalangi oleh orang keluar atau tempat lalu atau lalu lintasnya orang-orang di pintu itu. Nah, itu salah satu contoh tadi kenapa gadis itu dipantangkan untuk duduk di tengah-tengah pintu, atau di bahasa Melayunya di tengah lawang, nah, seperti itu. Nah, bahasa Melayunya tengah lawang. Nah, sebenarnya banyak masyarakat yang mempercayai pantang penti sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, itu pada zaman dahulu mereka mempercayai bahwa sesuatu akan terjadi seperti itu. Nah, sangat percaya, sangat kuat sekali kepercayaannya. Nah, jadi bahkan sebagian besar masyarakat tidak berani meninggalkan pantang penti yang ada karena takut akan terjadinya bencana atau musibah atau malapetaka yang akan menimpa diri orang yang melanggar pantang penti itu. Nah, seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu di era modern dan digitalisasi pada saat ini, sekarang itu pantang penti itu perlahan-lahan menghilang di masa modern ini, di masa digital sekarang. Sebab generasi sekarang ini hanya memandang pantang penti sebagai sesuatu yang jadul, atau sesuatu mitos, atau hal yang menakut-nakuti dan berbau mitos tadi, atau mistik ya, serta kesialan yang didapat seperti itu. Nah, padahal di balik pantang penti yang banyak hikmah dapat kita petik hikmahnya dan nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita jadikan panutan, atau bisa kita jadikan pedoman untuk berkehidupan bersosial di masyarakat di Kabupaten Kayong Utara. Jadi lebih jauh dijelaskan bahwa pantang penti merupakan media komunikasi masyarakat yang terpelihara sampai sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat dalam menyampaikan larangan yang tidak boleh dilakukan atau dengan menggunakan bahasa yang memiliki arti larangan terhadap sesuatu. Masyarakat zaman dulu, jadi masyarakat zaman dulu percaya jika pantang larang atau pantang penti yang ada dalam masyarakat itu dilanggar, maka akan menimbulkan kesialan atau sesuatu yang buruk akan terjadi, atau musibah yang akan terjadi kepada pelanggarnya, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, istilah pantang penti ini adalah salah satu warisan budaya oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kayong Utara yang sangat tinggi nilainya, ini menurut kami ya, yang perlu kita angkat, yang perlu kita kaji, yang perlu kita lestarikan kembali gitu. Nah, sebagai suku Melayu Kayong Utara merupakan sebuah entitas yang terbentuk dari keberagaman budaya dan suku bangsa. Jadi maka dengan keberagaman tersebut, nah, wujud sebuah budaya salah satunya adalah pantang penti yang menitik beratkan pada nilai kesatuan, adab dan tingkah laku. Nah, hal ini dapat dilihat melalui penggunaan bahasa pantang penti
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Nah, tujuan dari pengajuan kegiatan kajian pantang penting ini yang kami usulkan melalui proposal ini adalah mengkaji terus memaknai jenis makna, fungsi, ya, seperti itu pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kayong Utara, seperti itu. Nah, adapun rumusan penelitian dalam program ini yaitu yang pertama, apa saja jenis pantang penting. Terus yang kedua, bagaimanakah maknanya. Terus yang ketiga, apa fungsi dari pantang penting tersebut di masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Nah, itu rumusannya yang perlu kita gali. Dan mungkin akan kita tuangkan ke dalam media seperti media buku, tulisan, dan yang kita abadikan, terus kita bikinkan film dokumenter pada saat kajian-kajian itu dilakukan. Tujuan yang selanjutnya, penelitian ini atau kajian ini kami lakukan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rumusan-rumusan masalah yang kami sebutkan tadi. Nah, seperti itu. Yang tersebut akan kita uraikan dari jenis, makna, dan fungsi. Dari hasil penelitian tersebut kemudian tadi yang saya sebutkan akan kita jadikan sebuah buku tulisan, ya, buku tulisan dan video dokumenter atau berupa film dokumenter, seperti itu, untuk supaya bisa nanti akan disebarkan ke masyarakat luas, khususnya di masyarakat Kabupaten Kayong Utara, ya pada umumnya di negara Republik Indonesia, tentang budaya pantang penting tadi, pantang penting atau pantang larang yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, tadi sudah saya sebutkan tentang tujuan penelitian atau kajian tadi, ya. Yang pertama, mendokumentasikan, ya. Ini tujuan yang spesifik yang akan kami uraikan pada saat ini, yaitu tujuan penelitian atau kajian pantang penting ini. Yang pertama, mendokumentasikan berbagai jenis pantang penting yang ada di Kabupaten Kayong Utara melalui atau dalam bentuk buku dan film dokumenter. Terus yang kedua, mentelaah, mengkaji dan menelusuri pesan-pesan leluhur melalui adat pantang penting pada suku Melayu di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui pemaknaan pantang penting yang ada pada suku Melayu di Kabupaten Kayong Utara. Terus yang keempat, untuk mengetahui hal yang melatar belakangi suku Melayu Kayong untuk mematuhi pantang dan pantang penting atau pantang larang yang ada, seperti itu. Nah, yang kelima, tujuan penelitian itu yang untuk mendapatkan gambaran, terus gambaran kearifan lokal di bidang sosial dan budaya pada masyarakat suku Melayu yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan terakhirnya dalam kajian ini atau penelitian ini, yaitu untuk mengetahui
penerapan dan proses berjalannya pantang penting pada suku Melayu Kayong Utara, baik pada zaman dahulu maupun hingga saat sekarang, seperti itu. Nah, tema yang akan kami angkat pada usulan program yang kami usulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2023 ini adalah untuk merawat budaya, untuk merawat budaya Adapun tema yang akan kami angkat pada program usulan yang kami usulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini di tahun 2023 ini yaitu untuk merawat budaya. Nah, dengan tujuan untuk hidup berkelanjutan melalui kearifan lokal pantang penting dan pantang larang yang ada di Kabupaten Kayong Utara pada saat ini. Nah, selanjutnya manfaat. Nah, asas manfaat kajian yang kami lakukan, yang kami usulkan ini dalam program ini yaitu yang pertama itu hasil penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas dan akademisi, seperti itu. Secara khususnya penelitian ini diharapkan dapat menambah telaah kajian mengenai adat budaya yang ada di Melayu, yang ada pada masyarakat Melayu Kayong ini, tentang pantang penting di tanah Kayong ini. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, terus kajian, terus referensi, seperti itu, dan rujukan akademis. Nah, rujukan akademis mengenai pantang penting di bidang bersosial masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, asas manfaatnya yaitu masyarakat di sekitar lokasi penelitian maupun masyarakat Kalimantan Barat, di masyarakat Kalimantan intinya, seperti itu, yaitu mengenai pengetahuan di bidang kebudayaan, khususnya budaya pantang penting, yang dapat diambil pelajaran serta nilai filosofi yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, asas manfaat yang keempat yaitu para generasi muda di sekitar lokasi penelitian maupun generasi muda Indonesia saat ini yaitu mengenai sebuah identitas atau kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya di Indonesia untuk mendukung keberlangsungan peradaban berikut yang akan datang, seperti itu. Nah, asas manfaat yang kelima yaitu diharapkan pemerintah yaitu mengharapkan sebuah rekomendasi mengenai mata pelajaran muatan lokal yang berwawasan kearifan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kayong Utara maupun di masyarakat luas di Indonesia pada umumnya, seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan kami uraikan pada saat ini mengenai dampak kajian yang kami lakukan dan kami usulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini, yaitu yang pertama untuk masyarakat di lokasi penelitian. Nah, ini adalah munculnya pemahaman yang menyeluruh mengenai tradisi
tradisi tentang pantang peniti yang ada di Kabupaten Kayong Utara, seperti itu. Nah, yang kedua, dampak yang kedua yaitu mendapatkan pemahaman tentang pesan. Nah, pesan moral atau serta nilai penting di balik pantang peniti yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, untuk pemerintah, nah ini kami harapkan untuk pemerintah adalah agar dapat menerapkan bahwa kebudayaan mengenai pantang peniti dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam satu mata pelajaran muatan lokal, seperti itu, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Kabupaten Kayong Utara atau pada masyarakat umumnya di Indonesia, seperti itu. Nah, dampak yang keempat yaitu untuk masyarakat luas, masyarakat luas di Kalimantan, bahkan di Indonesia, ini dapat mengambil nilai dan manfaat mengenai pantang peniti dari tanah Kayong di sini, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk kegiatan yang akan kami lakukan. Ya, yang pertama itu kami akan coba melakukan riset di lapangan, yang dimana dalam melakukan riset ini kami akan menggunakan atau menggandeng para tenaga ahli di bidangnya yang ada di Kabupaten Kayong Utara yang telah disertifikasi oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah pendokumentasian dengan tahapan ini adalah proses perekaman dalam bentuk film dokumenter, dan hasilnya juga itu akan kami tuangkan ke dalam berupa tulisan yang kami sajikan melalui buku cetak dengan materi yang berkaitan dengan pantang peniti dari tanah Kayong ini, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk kegiatan yang akan kami lakukan yang ketiga, yaitu desiminasi karya berupa kegiatan bedah buku, dan akan kami lakukan dalam bentuk berupa seminar. Acara itu apa ya yang nantinya akan kita lakukan, ini akan kita undang berbagai pihak untuk melakukan diskusi, terus dan membahas sekaligus mensosialisasikan hasil kajian ini yang berupa film dan buku dari hasil penelitian yang kami lakukan tentang pantang peniti atau pantang larang yang ada di tanah Kayong, Kabupaten Kayong Utara, seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam melakukan riset kami akan menggandeng para tenaga ahli yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, yang mana nanti para ahli tersebut yang kami libatkan akan kami jadikan dan akan kami libatkan di dalam struktur kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini yang kami lakukan nantinya, seperti itu. Nah, berikutnya konsep kegiatan yang
kami tawarkan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kajian ini yaitu merupakan upaya mendokumentasikan budaya yang ada di tanah Kayong, khususnya di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, seperti itu, tentang pantang penti yang ada di masyarakat sekitar Kabupaten Kayong Utara, seperti itu. Nah, selain itu juga upaya ini adalah untuk menemukan pesan leluhur terkait pantang penti dan musabab atau sebab-sebab terjadinya pantang penti dalam kehidupan sosial yang berbeda di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan pengumpulan arsip. Pengumpulan arsip data dari pihak-pihak terkait seperti Balai Pelestarian Kebudayaan dan Balai Bahasa yang ada di Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti itu ya. Nah, mengenai hasil dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti, ini berupa jurnal akademis, buku populer seperti itu, untuk umum, serta film dokumenter seperti itu. Nah, ya, untuk kegiatan ini, waktu dan tempat kegiatan yang akan kami lakukan pada umumnya ya semisal proposal program kajian, program penelitian tentang pantang penti ini bisa diterima, bisa di-ACC oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka waktunya akan kami sesuaikan pada saat ini diterima oleh pihak kementerian. Nah, soal tempat, pada umumnya dari awal sampai akhir yang saya ceritakan tadi, bahwa penelitian kajian tentang pantang penti ini akan kami lakukan di 2 kabupaten. Nah, yang pertama di Kabupaten Kayong Utara, yang kedua di Kabupaten Ketapang, seperti itu. Mungkin soal perencanaan biaya itu nanti kami akan tuangkan di dalam detail proposalnya yang akan kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nilai besarannya itu sudah akan kami lampirkan di dalam proposal. Nah, kami berharap proposal ini bisa diterima di ACC, dengan harapan bahwa adat budaya tentang pantang penting atau pantang larang yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini sangat penting, untuk dilestarikan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya di Kalimantan Barat, umumnya di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.